Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Mas, tetap semangat kan? Masih. Kalau begitu, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Kita berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sekali lagi lagu ini bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kasih Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, lihat betapa besar. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Nah adik-adik, selama kalian belajar di rumah dan beribadah di rumah, banyak hal juga yang adik-adik bisa lakukan. Salah satunya adalah membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, sehubungan dengan cerita kita minggu lalu, ada yang masih ingat? Ingat Kak? Wah, bagus sekali. Judulnya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa di rumah yang suka membantu orang tua membersihkan rumah? Saya Kak, tapi kadang-kadang. Saya yakin pasti ada di rumah rajin membantu orang tua kan? Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Beri kami pengertian yang baik untuk bisa menjaga, merawat semua yang telah Tuhan ciptakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak menyadari dalam kehidupan kakak sehari-hari, kakak pun pernah melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Demikian juga dengan adik-adik. Mari kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita. Adik-adik, ikuti yang kakak ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar telah melakukan kesalahan. Kami mohon kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ketika kita benar-benar menyesali kesalahan kita dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, maka Tuhan
pasti mengampuni kita. Dan Tuhan Yesus memberikan anugerahnya yang terambil dari kitab Mazmur 66 ayat 10 dan 20. Mazmur 66 ayat 10 dan ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Sebab Tuhan telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ayat yang ke-20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Mari sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita menyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 66 ayat 16 sampai 17. Mazmur 66 ayat 16 sampai ke 17. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Amin, firman Tuhan. Kita akan membaca kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca berbalasan, kalimat yang keluar Kakak Heri yang baca dan kalimat yang ke dalam adik-adik sekalian yang baca. Kita mulai. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu Dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Amin. Nah, kita akan mendengarkan cerita dan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua boleh mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum mendengar cerita, mari kita memuji Tuhan. B-I-B-L-E. B-I-B-L-E, yes, stand the book for me. I stand along the ways of God. B-I-B-L-E. Halo adik-adik, semua senang. Di sini kita bertemu di sekolah minggu dari rumah. Nah, sebelum kita mendengar cerita lebih lanjut, kita mau berkenalan dulu. Nama kakak adalah Kakak Mart. Nama panjangnya Marta. Saya Lili yang paling cantik dengan warna rambut warna pink. Saya yang paling ganteng. Namaku Lolo. Wah, Lili dan Lolo memang cantik dan ganteng. Dan semua senang karena saat ini kita bersukacita di sekolah minggu. Nah, Lili dan Lolo, kakak mau bertanya, tahukah kalian
bola lampu itu bisa menyala karena apa ya? Aku tahu Kak, listrik Kak. Listrik Kak. Wah, kita kompakan ya. Wah, Lili dan Lolo luar biasa, hebat dan kompak. Betul sekali apa yang kalian jawab tadi. Nah, sama juga nih pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan membentuk dari debu dan tanah, tetapi manusia belum hidup. Saat Tuhan menghembuskan nafas ke hidung manusia pertama menjadi hidup, bernafas, bergerak, dan berpikir. Ayo, Lili dan Lolo, ada yang tahu siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Lolo tahu dong Kak. Adam. Dan Adam itu adalah seorang laki-laki kan Kak? Wah, kakak senang banget nih kalau begini caranya. Lolo dan Lili ternyata pintar sekali. Setelah Adam diciptakan Tuhan menempatkan Adam di sebuah taman yang indah, di mana terdapat berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang berbuah dan sangat enak untuk dilihat dan dimakan. Wah, enak ya makan buah dan sayur-sayuran. Tentu saja, buah-buah dan sayuran kan sehat. Selain ada tanaman, ada juga berbagai macam binatang dan burung di udara. Sekarang Lili, kakak mau tanya, taman apakah itu? Aduh Kak, Lili lupa Kak. Apa ya taman yang cantik itu? Lili masa nggak tahu? Itu taman cinta, Lili. Ya Lolo, sama aja deh Lolo dan Lili. Nama taman itu adalah Taman Eden. Selain ada tumbuhan dan hewan, terdapat sungai yang mengalir dan memiliki 4 cabang. Nah, kalau kalian sering ke gereja dan mendengarkan cerita dengan baik, pasti kalian tahu. Yuk sebutin masing-masing, Lolo 2 dan Lili 2. Sungai Pison dan Gihon Kakak. Sungai Tigris dan Efrat. Wah, luar biasa, Lili dan Lolo pintar. Pasti kalau di sekolah minggu saat cerita selalu mendengar dengan baik ya. Oke, setelah Allah memberikan perintah kepada Adam bahwa semua tanaman, tumbuhan yang ada di Taman Eden boleh dimakan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman. Kalau Adam memakan, pasti akan mati. Ih, beracun ya itu Kak. Wah, gimana bentuknya ya? Adik-adikku sayang, jika Tuhan memberitakan perintah kepada kita, kita harus taat pada perintah Allah. Selain itu, Allah juga mengajak Adam keliling dan meminta Adam memberi nama binatang dan bertanggung jawab untuk memelihara semua yang ada di Taman Eden. Selain itu, Allah juga mengajak Adam keliling dan Allah meminta Adam memberi nama binatang dan bertanggung jawab memelihara semua yang ada di Taman Eden. Di rumah ada juga tanaman Kakak. Kalau tidak disiram, jadi kering. Ya iyalah Lolo, kan tanaman harus mendapat air untuk bertahan hidup. Nah, Allah kan sudah memberi perintah kepada Adam memelihara bumi ciptaan Tuhan. Kita sebagai anak sekolah minggu juga harus memelihara lingkungan di sekitar kita. Ada nih satu contoh, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita juga tidak boleh membuang-buang air yang tidak perlu. Nah, setelah Adam selesai memberi nama binatang, Adam tidak menemukan pasangan yang sama dengannya yang bisa membantu Adam. Kemudian Tuhan mengambil salah satu rusuk dari Adam saat tertidur dan menutup dengan daging dan menghembuskan nafas dan dibawa kepada Adam.
manusia yang kedua. Ayo, siapa manusia yang menjadi pasangan Adam? Hawa kakak. Ya, betul. Hawa adalah seorang perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup di Taman Eden dan sepasang. Mereka berdua hidup di Taman Eden. Wah, berarti Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan ya, Kak? Dan kita harus saling membantu dan menolong ya kak. Benar banget, Tuhan sudah menciptakan kita dan kita harus saling tolong-menolong memelihara bumi kita. Ya, adik-adik di rumah juga ya harus memelihara bumi kita melalui hal-hal sederhana dengan jangan buang sampah sembarangan, menggunakan air secukupnya. Ayo kita semua semangat memelihara bumi kita. Demikian cerita kita minggu ini. Nah, judul cerita kita adalah Taman Eden. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa. Adik-adik, pembacaan cerita kita pada minggu ini terambil dari Kejadian 2 ayat 5 sampai 17. Kakak akan membacakannya. Manusia dan Taman Eden. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu kirsopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengaliri di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Amin firman Tuhan. Adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yesus mengasihi saya dan kamu. Yesus mengasihi saya dan kamu. Aku dan kamu pun mengasihi Dia, dan kita pun saling mengasihi.
kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan ayatnya yang ke-13. Mazmur 66 ayat 13, Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Amin. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi bersyukur, bersyukur. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur bahwa kami boleh memberikan persembahan kepadamu pada hari ini. Berkati ya Tuhan persembahan kami supaya boleh dipakai untuk pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 66 ayat 20. 1, 2, 3. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik kekasih Egidia dan adik kekasih Michael. Semoga sehat selalu, Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami sudah Engkau sertai dalam ibadah sekolah minggu kami. Pada minggu ini juga kami hendak mendoakan teman-teman kekasih kami yang berulang tahun, yaitu Egidia dan juga Michael. Kiranya Tuhan memberkati di pertambahan usia, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kepandaian, roh hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kami hendak mendoakan untuk orang-orang yang terkena dampak karena virus corona yang melanda bangsa dan negara kami Indonesia dan juga di berbagai negara lainnya Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang kehilangan pekerjaan, Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang sedang dirawat karena sakit ataupun yang sedang mengisolasi diri di rumah. Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tim medis yang selalu bekerja untuk memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit. Tuhan yang baik, pada kesempatan pagi hari ini juga kami hendak mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah Tuhan, dikarenakan harus belajar di rumah masing-masing pada setiap harinya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan akal cerdas kepandaian agar mereka boleh belajar dengan baik. Berkati juga orang tua Tuhan agar boleh mengajar anak-anaknya dengan baik, boleh mendidik anak-anaknya dengan sabar Tuhan. Beri roh hikmat, kebijaksanaan. Kami juga mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang sebentar lagi akan menghadapi ulangan semester. Tuhan berikan akal cerdas kepandaian agar anak-anak kami boleh mengerti setiap pelajaran dengan baik dan boleh menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan untuk pekerja gereja-Mu, bagi Bapak Pendeta, bagi majelis diakon, bagi siapapun yang bekerja untuk mulia nama Tuhan, bahkan guru sekolah minggu, poster siapapun Tuhan Yesus pakai. Berikan mereka kekuatan kesehatan yang baik, hati yang penuh sukacita untuk terus melayani Tuhan. Kami juga mendoakan untuk pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, agar mereka semua diberikan kesehatan yang baik, roh hikmat, kebijaksanaan, agar boleh memimpin bangsa dan negara kami hanya karena pertolongan Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Kita berdiri sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi Bapa terima kasih. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Lagu penutup kita hari ini kita menyanyi Alive, Alive. Kak Heri, Kak Kasih, Kak Fani, Kak Julai mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik jangan lupa kerjakan aktivitasnya di rumah ya.